Selamat hari Minggu. Sekarang kita mau memulai ibadahnya ya. Aku mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan memperkatakan Mazmur 91. Teman-teman bacanya yang kuat dan lantang ya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit di luar yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan memberikannya. Aku akan memetenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian Mazmur 91. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Berkati kami ya Tuhan, untuk duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Kakak-kakak, ayo kita mulai ibadahnya. Let's go. Shalom pasukan. Shalom Papa. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu, pasukan di rumah. Kita hari ini mau bersukacita karena Tuhan. Ayo coba siap-siap dulu pasukan. Udah siap belum? Sudah. Siap ya. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayo pasukan di rumah, kita mau bersukacita karena Tuhan. Ayo bangkit berdiri. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi
kita terus bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang memegang hidup kita dan masa depan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Ayo dengan tepuk tangan pasukan. Tuhan mengasihiku, yang pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. 1, 2, 3, 4. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Suka firman Tuhan berkata bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Siap-siap kita dengan iman ya, katakan ya. Tuhan mengasihiku, dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan yang pegang masa depan kita, Tuhan yang jamin hidup kita. Lebih sungguh-sungguh lagi dengan iman, kita katakan ya, pasukan. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yang yakin sama-sama katakan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Dengan iman katakan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan kita luar biasa. Sama-sama katakan amin. Amin. Berikan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang pasukan semuanya boleh duduk manis. Papa dan Mama juga boleh duduk bersama dengan pasukan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita sama-sama minta biar Roh Kudus ada dalam hati kita, biar kita boleh menyembah Tuhan. Haleluya.
Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Saat ini sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Sembah Dia pasukan. Oh, haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan seperti-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang besar. Mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau Shalom semuanya, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan kami bersatu hati bersama-sama menaikkan doa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan sayang dan cinta Indonesia. Dan saat ini kami ingin melepaskan berkat atas Indonesia agar Indonesia dan semua penduduknya sehat di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terpapar COVID-19 dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami percaya mereka disembuhkan. Dan saat ini kami ingin memperkatakan kepada COVID-19, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami berdoa agar roh takut akan Tuhan dan hikmat turun atas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia agar tanahnya, udaranya, airnya, segalanya diberkati Tuhan. Dan biarlah Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter dan tenaga-tenaga kesehatan, lindungi dan berikan mereka kekuatan. Berkati setiap jeri lelah mereka ya Tuhan, terlebih di masa pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Papa, Mama, dan keluarga kami, agar keluarga kami selalu aman dalam lindungan Tuhan, dan agar hadirat Tuhan selalu ada dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom Papa Mama. Gimana kabarnya minggu ini? Luar biasa pastinya Kak Angel percaya kalau kita semua selalu dalam lindungannya Tuhan. Amin. Amin. Tadi kita udah mau nyembah Tuhan, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Coba yang masih makan, yang masih minum, yang masih tidur-tiduran, ayo kita siapin posisi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sudah? Kalau sudah, dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Rut 1 sampai 4. Angel ulangi ya, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Rut 1 sampai 4. Udah dibuka? Kalau udah ketemu, coba ditandain dulu di Alkitabnya. Setelah ibadah, dibaca. Yang belum bisa baca, minta tolong papa mamanya. Setuju? Setuju. Kak Angel mulai ceritanya ya. Pada zaman dulu pasukan, di Israel terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Wah, siapa yang di sini pernah lapar? Kalian pernah? Pernah. Kak Angel juga pernah lapar pasukan. Tapi yang di Israel ini, kelaparannya sampai berhari-hari pasukan. Bahkan berbulan-bulan. Wah, ada satu keluarga. Keluarganya Ibu Naomi dan suaminya Bapak Elimelek. Mereka berdua punya anak laki-laki. Yang pertama namanya Mahlon dan yang kedua namanya Kilon. Mereka sekeluarga berencana untuk pindah. Mereka mau cari tempat di mana mereka bisa nemuin makanan. Ada yang tahu gak nih mereka pindah kemana? Mereka pindah ke Moab. Kemana pasukan? Ya, mereka pindah ke Moab. Tapi pasukan, suaminya Ibu Naomi itu meninggal. Si Bapak Elimelek itu meninggal pasukan. Wah, Ibu Naomi sangat sedih ya. Dan kedua anaknya juga sedih. Mereka kehilangan papanya. Si Naomi kehilangan suaminya. Naomi dan kedua anaknya tetap tinggal di Moab. Kemudian, kedua anak ini pun menikah dengan orang Moab. Mahlon menikah dengan Rut dan Kilon menikah dengan Orpah. Naomi dan kedua anaknya tinggal di Moab 10 tahun. Berapa tahun?
10 tahun lamanya. Tapi pasukan, kedua anaknya Naomi juga meninggal. Semua orang sangat sedih, semua orang nangis. Mereka dibiarin berjuang sendiri, mereka ditinggalin. Siapa yang bakal ngejagain mereka nanti? Pada suatu hari, Naomi ini dengar kalau Tuhan udah memulihkan kondisi bangsa Israel. Naomi pun berpikir untuk kembali ke sana. Naomi langsung berkemas-kemas pasukan. Gimana dengan kedua menantunya? Kedua menantunya juga ikut Naomi. Mereka kembali ke Israel nih pasukan. Saat sampai, Naomi berhenti. Dia bilang sama kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke Moab." Wah, tapi kedua menantunya ini tuh nolak pasukan. Kedua menantunya ini tuh bilang, "Enggak ibu, enggak, kita mau ikut sama ibu aja." Tapi Naomi tetap nolak. Naomi bilang, "Udah, pulang aja, pulang." Akhirnya Orpa pun mengikuti perkataan Naomi. "Kak, terus gimana sama Ruth?" "Enggak, dengan Ruth pasukan. Ruth masih tetap tinggal sama Naomi." Si Ruth ini tuh bilang, "Aku gak akan pergi kemanapun. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Aku mau menjadi bagian dari umatmu. Aku mau menyembah Tuhanmu." Wah, berarti pasukan, si Ruth ini tuh setia loh. Padahal ya pasukan, Naomi itu udah gak punya apa-apa, tapi Ruth masih mau sama Naomi. Akhirnya, karena melihat Ruth yang bersikeras mau ikut, Naomi pun mengizinkan ya pasukan. Sampainya di sana, ada perempuan-perempuan yang bilang, "Naomi kah itu? Kamu Naomi?" Terus Naomi langsung jawab, "Bukan, tidak, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Pahit, karena Tuhan telah melakukan banyak hal pahit kepadaku." Sesampainya di sana tuh, lagi masa panen pasukan, semua orang lagi pada ngumpul-ngumpulin biji-bijian. Naomi dan Ruth juga butuh. Tapi Naomi dan Ruth udah gak punya suami, mereka juga gak punya putra. Tapi mereka butuh makanan. Sementara pasukan, Naomi udah terlalu tua untuk memungut biji-bijian. Tapi dengan senang hati, Ruth mau keluar dan mau lihat apa yang bisa dia temukan. Saat Ruth sedang berada di lahan, dia lagi ambilin gandum pasukan. Semua orang memperhatikan Ruth. Kenapa ya Ruth diperhatikan? Itu karena Ruth berasal dari budaya yang berbeda. Pakaian Ruth berbeda, bahasanya juga berbeda pasukan. Ada satu orang, namanya Bapak Boas. Dia tanya sama rekan kerjanya, "Itu siapa yang lagi di lahanku? Itu siapa sih yang lagi menuai di ladangku?" Terus rekannya ini tuh bilang, "Oh, itu Ruth, itu Ruth." Setelah tahu kalau itu Ruth, si Bapak Boas ini tuh jadi sangat baik sama Ruth. Dia memastikan kalau semua orang ini tuh hormat sama Ruth. Dia membiarkan Ruth untuk terus mengambil gandum di ladangnya. Bahkan ya pasukan, Bapak Boas ini ngebiarin Ruth buat makan sama pelayan-pelayan ya pasukan. Wah, Bapak Boas ini baik banget ya. Setelah itu, si Ruth pun pulang pasukan setelah seharian bekerja keras. Ruth kasih tahu Naomi tentang pria baik yang bernama Boas ini. Ruth kasih tahu kalau dia punya minat khusus kepada Boas. Terus Naomi ingat kalau Bapak Boas ini adalah saudaranya dari suaminya yang telah meninggal, si Bapak Elimelek. Karena pada saat itu ya pasukan, sudah jadi kewajiban untuk saudara membantu kerabatnya yang sedang kesusahan. Naomi pun ngelihat ini sebagai kesempatan yang sangat besar untuk Boas menolong keluarga mereka. Akhirnya, Naomi menyuruh Ruth untuk tetap memungut gandum dari ladangnya si Boas ini. Lagi pula Bapak Boas ini baik ya, kenapa harus pindah ladang? Pada suatu malam pasukan, Naomi ini sangat menginginkan hal itu tuh terjadi pasukan. Bapak Boas yang mengagumi Ruth dan Ruth juga mengagumi Bapak Boas. Naomi mendatangi Ruth. Naomi bilang, Ruth, aku mau kamu samperin Bapak Boas. Udah saatnya kamu bilang ke Bapak Boas kalau kamu butuh perlindungannya.
Kamu butuh cintanya, kamu butuh dia menafkahi kamu. Ruth mengikuti perkataan Naomi. Akhirnya Ruth pergi ke Bapak Boas. Saat itu Bapak Boas sedang tidur, pasukan. Ruth bilang, "Aku Ruth, pelayanmu, tolonglah aku." Bapak Boas mau nolongin pasukan. Tapi ada satu masalah, yaitu ada kerabat yang lebih dekat dengan keluarga mereka dibandingkan Boas. Karena Boas pria yang terhormat, Boas mengadakan pertemuan kota dan mengundang pria tersebut, pasukan. Boas ngasih kesempatan buat pria tersebut nolong keluarga mereka. Tapi pria itu nolak. Dan akhirnya Boas dan Ruth menikah, pasukan, dan dikaruniai seorang putra. Maka Ruth dan Boas sangat senang. Ada sukacita baru buat Boas, buat Ruth, dan tentunya buat Naomi. Naomi yang dulu hidupnya dipenuhi dengan kepahitan langsung menjadi sukacita yang baru. Kelak putranya bukan hanya menjadi kakek dari Raja Daud yang mulia di Israel, tetapi Yesus pun akan menjadi salah satu keturunannya. Pasukan, tadi dikatakan kalau Ruth mau ikut Naomi kemanapun Naomi pergi. Itu menandakan kalau Ruth orang yang setia. Saat bangsa Israel tengah mengalami kelaparan, apa Tuhan Yesus ninggalin? Apa Tuhan Yesus lepas tangan? Enggak, pasukan. Maka tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah memulihkan kondisi bangsa Israel. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, pasukan. Ayo coba bilang bareng sama Kak Angel. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, pasukan. Ayo pasukan. Gimana sih caranya supaya kita jadi setia? Caranya adalah dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Setia dengerin firman Tuhan. Setia mau menyembah Tuhan. Setia ngelakuin apa yang Tuhan suruh. Setia ngelakuin kehendak Tuhan Yesus. Siapa yang di sini mau jadi setia? Mau? Ayo, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ya Roh Kudus, pimpin kami supaya kami bisa jadi setia ya Tuhan. Seperti Ruth ya Tuhan, dan juga seperti Engkau ya Tuhan. Kami percaya kalau Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Ya Tuhan, biarlah apa yang telah disampaikan hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu pasukan, Tuhan Yesus memberkati. Mari pasukan kesayangan Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu dalam segala hal, apa yang kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, penghiburan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, bawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Kita memerintah bersama Dia kekal selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan sungguh diberkati 3 kali kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, hari ini kita akan berdoa untuk teman-teman kita, anak-anak pasukan kesayangan Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Untuk itu Kak Alin ajak mari anak-anak, adik-adik pasukan kesayangan Tuhan yang berulang tahun di bulan
bulan ini. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu, tutup matamu. Kalian juga mau mengajak papa mama yang berada bersama dengan anak-anak. Mari arahkan tangan papa mama ke arah anak-anak papa dan mama. Mari kita berdoa bersama-sama buat mereka yang berulang tahun di bulan ini. Mari tutup matamu. Mari yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Oralabaya shikiaralabata karalabaya shikid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 . Ya ralaba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 r. Tuhan, hari ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman anak-anak-Mu, pasukan kesayangan Tuhan yang berulang tahun di bulan ini, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat yang dari Tuhan turun mengalir atas hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan turun atas hidup mereka, Tuhan. Tuhan, biar mereka seumur hidup mereka hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Tuhan, biar apa yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan, buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka anak kesukaan-Mu, Tuhan, anak kesayangan-Mu, biji mata-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat orang tua mereka, Tuhan. Biar mereka, orang tua mereka, Tuhan, Kau berkati berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat dalam mendidik anak-anak-Mu ini, Tuhan Yesus, dengan takut akan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Dan berkati setiap usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar berkat yang termanis yang dari Tuhan turun untuk mereka sebagai hadiah ulang tahun mereka di bulan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang tahun ya pasukan. Biar berkat Tuhan mengalir untuk kalian. Dadah.